Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Hasibuan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang golongan ingkar dan as-sunnah pada subjilbab 3 yang mana dibimbing oleh dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin. Baiklah, masuklah kita kepada pengertian ingkar as-sunnah pada poin A. Ingkar as-sunnah adalah golongan kaum muslimin yang meragukan keabsahan dan as-sunnah sebagai sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Ragib al-Ashfahani yang lahir pada tahun 502 Hijriah dan meninggal pada tahun 1108 Hijriah merupakan seorang ahli fikih dan ahli tafsir. Ia mengartikan bahwa ingkar sebagai penyesalan dengan ucapan lisan dan hati. Ada beberapa golongan ingkar as-sunnah, yaitu yang pertama adalah golongan yang menolak hadis secara keseluruhan. Yang kedua adalah golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga adalah golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Baiklah, masuklah kita kepada poin B, yaitu latar belakang dan sejarah perkembangan golongan ingkar as-sunnah. Di antara faktor yang mendorong munculnya ingkar as-sunnah adalah ketidakpahaman mereka tentang berbagai hal berkenaan dengan ilmu hadis. Aliran ingkar as-sunnah modern berkembang di India, Pakistan, dan Bangladesh dengan tokoh-tokohnya antara lain adalah Ahmad Khan. Ahmad adalah seorang staf pengajar pada sekolah Islam Amritsar yang memiliki pandangan dan pikiran yang cemerlang. Sedangkan Ahmad Khan lahir di Delhi tahun 1817 dan termasuk kelompok ahli Quran. Kepada poin C, yaitu ajaran-ajaran ingkar as-sunnah. Ada beberapa ajaran ingkar as-sunnah yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Yang pertama adalah taat kepada Allah sebagai satu-satunya sumber dan dasar tasyri dalam agama Islam, tidak boleh ada yang lain. Yang kedua adalah tugas Rasulullah adalah menyampaikan Al-Quran, wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, bukan menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang menimbulkan hukum baru. Yang ketiga adalah sunnah yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ahli hadis lainnya tidak bisa diterima menjadi dasar atau sumber tasyri Islam. Sunnah Rasulullah adalah bohong dan palsu. Yang keempat adalah mereka berkeyakinan bahwa istilah mukjizat tidak pernah disebut di dalam Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran memakai istilah ayah yang berarti pertanda atas kenabian. Yang kelima adalah, poin terakhir ini adalah setiap diri mengalami kematian 2 kali dan hidup 2 kali. Dalam hal ibadah, berdasarkan hasil penelitian Dr. Handus Huda Ali, ajaran ingkar as-sunnah berbeda dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia. Antara lain adalah, pertama, salat adalah melakukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh ada perbuatan atau kata-kata yang di luar dari permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti cerita, salam kepada orang lain, atau menengok ke kiri dan ke kanan. Yang kedua adalah perintah salat bukan diterima pada waktu Isra dan Mi'raj, tetapi telah diperintahkan sejak jutaan tahun yang lalu, bahkan semenjak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah pengertian safar bagi orang yang berpuasa bukanlah seperti yang lazim diterjemahkan dengan jalanan, tetapi makna safar itu adalah berbeban. Yang keempat adalah ibadah zakat diartikan kecerdasan, bukan diartikan mensucikan ataupun membersihkan harga. Yang kelima adalah zakat itu bukan hanya berupa harta, tetapi memberikan orang lain ilmu atau mengajar orang lain juga berarti memberikan zakat. Yang keenam adalah menunaikan ibadah haji itu pada bulan tertentu Ashhurum Ma'lumat, yaitu pada 4 bulan haram, yaitu Zulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang ketujuh, wukuf di Arafah boleh-boleh saja dilakukan pada 4 bulan tersebut di atas, yaitu
bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang kedelapan adalah penyembelihan hewan ternak atau kurban adalah rukun haji terpenting, bukan dam atau denda yang wajib dibayar. Yang kesembilan adalah Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji ke planet Mekah di kutub nenek moyang manusia termukim di sana, sebagaimana manusia di bumi ini menunaikan ibadah haji ke Mekah yang jadi kutub utara dulu sebelum taufan Nuh dan tempat bermukim nenek moyang kita. Yang ke-10 adalah jika planet-planet lain di semesta raya ini telah berlaku hukum Islam dan di sana telah ada Mekah dengan Ka'bahnya selaku kiblat salat seperti di bumi dengan penyembelihan ternak kurban. Nah, demikianlah ajaran-ajaran ingkar as-sunnah yang ternyata bertentangan sekali dengan apa yang dihayati dan diyakini oleh mayoritas umat Islam selama ini. Pemikiran dan pemahaman ajaran agama dikembangkan oleh sekelompok ingkar as-sunnah sebagaimana telah saya ceritakan tadi, menimbulkan banyaknya dampak sosial yang tidak baik bagi penganut paham ingkar as-sunnah itu sendiri maupun masyarakat Islam lain. Baiklah, sekian dari saya, Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai golongan ingkar dan as-sunnah. Saya, Siti Fatimah Sibuan. Thanks for watching my video and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.